kita lihat berdasarkan berbagai temuan di lapangan, ini dunia usaha menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ini juga sering kita sampaikan, selain hambatan regulasi dan perizinan, kita juga ini dasarnya kita ada roadmap perekonomian Apindo yang mengadakan survei lebih dari 2.000 perusahaan Apindo. Di situ kita lihat 43% dunia usaha masih melihat regulasi yang ada belum mendukung kinerja produksi atau penjualan. Kemudian yang kedua, biaya berusaha yang tinggi. Saat ini juga kita lihat kita masih belum bisa berkompetisi dengan ASEAN 5. Jadi logistik kita masih paling tinggi, kemudian biaya supply chain, biaya energi, biaya tenaga kerja, dan biaya terutama biaya pinjaman. Ini suku bunga kita termasuk yang termahal. Dan juga terdapat cost of compliance. Jadi saya selalu melihat kalau dari segi ekonomi biaya tinggi itu tidak hanya dilihat dari yang langsung nilai, tapi juga yang tidak bisa kita kuantifikasikan atau kita kuantifikasikan itu adalah inefisiensi dari segi birokrasi dan kepastian hukum. Nah, ketiga adalah ancaman terhadap keamanan usaha. Ini saya rasa topik yang sedang hangat-hangatnya. Memang keamanan usaha ini sangat penting, terutama untuk investor. Dan kegiatan ini produksi dan distribusi kerap mengalami hambatan yang bersumber dari oknum-oknum tertentu. Jadi ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan kami juga apresiasi pemerintah sudah menangani dengan satgas feminisme dan lain-lain di level Pemda juga daerah. Tapi memang kita harus lihat keadaan kondisi di lapangan. Jadi kami terus masih menerima laporan. Jadi walaupun ini sudah terjadi, ini perlu terus dikawal karena pada dasarnya masih ada kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian yang keempat tentunya tantangan kualitas SDM. Ini kita semua sudah ketahui bahwa tingkat produktivitas yang rendah di ASEAN karena sebagian besar pekerja merupakan pekerja dengan keterampilan rendah, dan ini produktivitas ini juga harus menjadi perhatian kita. Kita 23,57 sementara ASEAN itu 24,27. Tentunya kondisi PHK kita sudah lihat bahwa data-data dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah keluar, dan mereka juga menyadari, kemarin Pak Menteri juga menyampaikan bahwa memang ini sesuatu yang perlu diperhatikan karena ada kenaikan. Walaupun dalam sisi lain kita juga banyak pekerjaan baru melalui investasi yang masuk, namun kita mesti menyadari bahwa di luar daripada PHK kita juga harus menyiapkan 3-4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Jadi walaupun sudah ada pekerjaan baru dari investasi yang masuk, ini tidak bisa memadai dengan kondisi yang ada. Dan ya datanya saya nggak perlu, ini nanti bisa di-sharing langsung, tapi jelas kenaikan yang sangat signifikan dan tidak berhenti di sini. Makanya sekarang kenapa kita perlu revitalisasi padat karya, karena PHK ini menjadi satu perhatian yang sangat mengkhawatirkan buat kita.